Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Melsi Channel dalam pembahasan latihan soal PAS tema 2 kelas 4 terbaru. Ayo kita ikuti. Sebelum ikuti silahkan subscribe, bunyikan tanda lonceng. Mudah-mudahan video ini tambah bermanfaat bagi semuanya. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, berikut ini termasuk hak terhadap pemanfaatan sumber daya alam kecuali. Ini di sini ada bertanda kecuali termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Nih. Yang pertama adalah mendapatkan air bersih. Tanda kunci ya. Tadi sudah kecuali pemanfaatan, ada hak di sini. Mendapatkan makan yang sehat. Menjaga kebersihan lingkungan, merasakan manfaat listrik. Kira-kira kalau di sini adalah hak, tetapi yang diminta adalah yang bukan. Jawaban yang betul adalah menjaga. Kenapa menjaga? Di sini jawaban C, karena menjaga di sini termasuk kewajiban dari menjaga lingkungan. Lanjut. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Ini kata kuncinya, sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan. Apakah keinginan, hak, kewajiban, atau perilaku? Kalau sesuatu yang kita kerjakan, jawabannya adalah kewajiban. Kalau hak, sesuatu yang tadi kita peroleh, ya, peroleh. Ini untuk yang hak. Baik, kita lanjut. Yang ketiga. Berikut ada bacaan. Matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pertanyaannya adalah, gagasan pokok pada teks di atas adalah. Pada tema 1 kemarin sudah kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk kali ini kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Yang A, fotosintesis tumbuhan. B, peranan matahari. C, sumber energi. D, suhu udara. Kira-kira jawaban yang paling benar adalah peranan matahari. Lanjut yang berikutnya, nomor 4. Perhatikan petunjuk penggunaan oven berikut. 1. Masukkan loyang berisi adonan yang dibakar ke dalam oven. Lalu tutup dan tunggu sampai matang. Setelah itu, matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Yang ketiga, letakkan oven di atas kompor, lalu nyalakan kompor. 4. Buka tutup oven, bukan buku di sini. Buka tutup oven, lalu keluarkan kue telah matang dari dalam oven. 5. Tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan.
urutan petunjuk penggunaan oven adalah. Di sini adalah termasuk teks petunjuk. Kira-kira dari petunjuk acak berikut mana jawaban yang paling tepat? Baik, kita mulai. Yang pertama, nomor 3. Ini jawaban yang betul. Letakkan oven di atas kompor. Berarti sudah ada B, ada C. Yang kedua, kalau satu masukkan loyang, ini jawaban B. Kalau yang C, tunggu beberapa saat. Apakah kita masukkan loyang dulu apa menunjukkan panas dulu? Di sini seharusnya adalah yang kedua, tunggu beberapa saat. Yang ketiga, baru masukkan loyang yang berisi adonan. Ini lanjutannya. Yang berikutnya adalah nomor 2. Setelah itu matikan kompor hingga dingin. Yang keempat, tutup oven lalu keluarkan setelah matang dari oven. Jawaban yang betul adalah yang C. Kita lanjut berikutnya. Ini teks petunjuk itu apa? Teks petunjuk adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Kalau tadi adalah penggunaan petunjuk tentang penggunaan mengoperasikan dari oven. Lanjut anak-anak semuanya, adik-adik. Yang nomor 5. Pemanfaatan energi alternatif. Ini pelajaran IPA, energi alternatif. Ya. Di sini ada energi alternatif. Dan cara penggunaan yang benar. Yang A, angin memutar solar. Berarti ini energi air. Angin memutar solar cell. Solar cell memutar turbin. Turbin menghasilkan listrik. Yang B, air mengisi solar cell menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Yang C, angin memutar kincir angin, kincir menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Yang D, sinar matahari memutar turbin. Turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Jawaban yang paling benar di sini adalah yang C. Mengapa? Angin ini adalah energi alternatifnya. Sehingga dengan angin ini dapat memutar kincir angin. Baru dari kincir ini menggerakkan generator. Baru dari generator menghasilkan listrik. Lanjut yang nomor 6. Rudy dan teman-temannya sedang bermain layang-layang di sawah. Perubahan energi saat bermain layang-layang adalah A, angin menjadi gerak, B, angin menjadi panas, C, angin menjadi cahaya, D, angin menjadi dingin. Kira-kira sumber energinya apa? Setelah itu menjadi apa? Ini kata kuncinya adalah bermain layang-layang. Ketika layang-layang dimainkan, ini membutuhkan angin. Ketika ada angin,
ini layang-layang bergerak. Lanjut, nomor 7. Ini pernyataan benar dan salah agar soal bervariatif. Minyak bumi adalah sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu olahan minyak bumi adalah bensin. Apakah pernyataan di atas betul? Bensin termasuk olahan minyak bumi, bensin atau kita sering disebut premium. Jawabannya adalah benar. Selain bensin, ada solar, ada juga sekarang yang terbaru adalah pertalite. Ini ada juga olahan yang juga menjadi aspal dan yang lain-lain. Ini jawaban yang betul, pernyataan itu adalah benar. Nomor 8. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam. 1. Matahari. 2. Batu bara. 3. Air. 4. Belerang. Dari contoh sumber daya alam di atas, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ditunjukkan nomor. Nomor yang A ini adalah 1 dan 3. Ini yang A, 1 dan 3. Mohon maaf, ini ada tertindih. Ini yang A. Berikutnya B, 2 dan 4, C, 3 dan 4, dan D, 1 dan 2. Berarti sumber daya alam itu kalau kita bagi SDA itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mudahnya anak-anak itu adik-adik semuanya kalau ingin memahami ini sudah tahu dulu sumber daya alam dulu yang dapat diperbaharui. Contohnya dapat diperbarui itu adalah matahari, ada air. Nih 1. Berarti jawaban yang ada di sini adalah 1 dan 3. Selain matahari dan air juga ada yang lain seperti tumbuhan, panas matahari, pasang surut air laut. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lanjut, jawabannya tadi adalah yang nomor 1 dan 3. 9. Nada rendah pada potongan syair lagu menanam jagung di atas. Di sini lagunya ada di bawah. Ayo kawan kita bersama. Ayo kawan kita bersama. Yang diminta adalah kata kuncinya nada rendah. Nanti kita bahas lagi bagaimana menentukan nada rendah di sini menggunakan di sini adalah not angka. Ayo, ayo kawan kita bersama. Mana yang paling benar? Yang paling benar adalah kita. Kenapa kita? Yuk kita bahas. Berikut urutan tinggi rendah nada. Kalau yang titiknya ada di bawah, ini adalah nada rendah. Kalau di sini tanpa titik, ini adalah nada sedang. Kalau titiknya di atas, ini adalah nada tinggi. Lanjut. Soal yang terakhir. Nomor 10. Pencipta lagu berikut masih lagu yang sama. Apakah A.T. Mahmud? Apakah Ibu Sud? Pak Kasur? Atau Elmani? Anak-anak ini kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah Ibu Sud. Demikianlah pembahasan tentang tema 2
Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan, dan jangan lupa channel ini agar lebih baik lagi, mohon saran, subscribe, bunyikan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel-channel yang terbaru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.